Oke, selamat sore Bapak Ibu hebat. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik Pak Tut. Pak Mangadi Baik, gimana Pak Pak Mangadi? Tut. Ya, Astungkara baik ya. Semua hari ini semoga proses praktik kucing hari ini berjalan dengan baik ya, Pak. Nanti Semoga Bu Pak Tut. Eka, saya minta jadi coach, kemudian Pak Mangadinya sebagai kuci ya. Sudah siap? Nggih, siap nggih? Siap, Oke. siap Pak. Siap. Oke, Bu Eka, sebelum nanti Nggih. kita melakukan proses kucing, nanti perlu saya tekankan nanti dalam rubrik penilaian nggih. Jadi yang Ibu harus terapkan nanti dalam proses kucing itu nanti yang pertama apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta ya, Bu ya. Kemudian Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot pastinya. Kemudian yang ketiga mendengarkan potensi atau ada kehadiran penuhnya ya dalam hal ini. Sudah siap Bu? Siap Pak Tut. Oke, baik Bu Eka. Jadi dalam proses sesi kucing ini kita akan lakukan. Tapi sebelumnya apa yang sudah Ibu persiapkan untuk sore hari ini Bu? Nah, yang saya sudah persiapkan untuk hari ini tentunya memahami tentang alur tirta ya yang nanti akan kita pakai dalam proses koci gitu Pak. Oke. Kalau selain dari alur tirta tadi, apalagi Bu kira-kira Bu? Yaitu identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini juga perlu saya pahami benar ya Pak. Nah, di sini juga kompetensi kucing ini sebenarnya ada beberapa di antaranya adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi menurut Ibu kompetensi kucing apa yang Ibu harus kembangkan Bu sore hari ini? Kompetensi kucing yang harus saya kembangkan hari ini yaitu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, nanti untuk detailnya kompetensi yang akan Ibu observasi apa Bu kira-kira? Pada supervisi kali ini saya lebih mengarahkan pada pertanyaan buat Bapak. Itu saja yang akan saya lebih tekankan. Oke. Oke. Apa indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu kembangkan? Dan itu seperti apa Bu kira-kira? Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang saya inginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dan cara bertanya berasal dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri, Pak. Baik Bu Eka, rasanya Bu Eka ini sudah bisa ya, rasanya sudah siap ya untuk proses kuci hari ini. Oke, semoga nanti apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Eka. Terima kasih Pak Tut. Ya, silakan Bu Eka untuk proses kucinya silakan bisa dimulai. Oke, baiklah. Om Swastiastu, selamat siang Pak Mangadi. Bagaimana kabar hari ini? Kabar saya baik Bu Eka. Kalau Bu Eka apa kabar? Kabar saya baik juga Pak. Nah, ada apa nih Pak? Kemarin sempat nelpon
saya ya, cuma sayanya lagi ada kegiatan. Jadi sepertinya ada sesuatu yang ingin Bapak obrolkan ya? Iya, Ibu, ada hal yang ingin saya ceritakan. Tapi apa Ibu ada waktu sekarang? Kebetulan hari ini saya nggak lagi sibuk kok, Pak. Nah, kita ngobrol nggak apa-apa, Pak. Saya memang perlu seseorang untuk saya ajak berbagi tentang yang sedang saya rasakan dan juga saya hadapi, Bu Eka. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah bersedia membantu saya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu, Pak Mang? Dan apa yang ingin Pak Mangadi peroleh hasil obrolan diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu Eka. Terus apa lagi? Ada hal yang lain lagi mungkin, Pak? Saya itu masih bingung, Bu, tentang hal ini. Dan saya ingin mengetahui kenapa bisa saya seperti ini ya. Kalau begitu, bisakah Pak Mangadi ceritakan kepada saya situasi apa yang Pak Mangadi hadapi sehingga merasa seperti itu? Saya merasa beban sebagai guru IT. Melihat cara mengajar sebagian besar rekan-rekan guru masih menggunakan, tidak ada respon juga dari Bapak Kepala Sekolah mengenai hal ini, Bu. Hmm, Kenapa Pak Mang merasa seperti itu? Bisakah Bapak jelaskan kepada saya yang lebih detail gitu, Pak Mang? Jadi begini, Bu. Saat ini kan sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi sebagai guru kita berkewajiban melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya dengan merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman peserta didik. Salah satunya adalah penggunaan IT dalam pembelajaran. Namun, sebagian rekan guru di sekolah saya ingin berperan dalam memperbaiki hal tersebut. Namun, jika saya bergerak sendiri, saya takut dikatakan menggurui oleh rekan-rekan. Karena dari kepala sekolah sendiri, tidak ada yang mempermasalahkan hal itu, Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Mang di sini merasa beban sebagai guru IT karena tidak bisa mengembangkan metode pembelajaran IT di sekolah terhadap rekan-rekan yang eh, sejawat ya Pak Mang. Heeh. Dan Bapak juga di sini mendapatkan respon kurang mendapatkan respon berupa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memperbaiki situasi ini. Apa benar seperti itu Pak Mang? Nggih, benar Bu Eka. Saya ingin sekali bisa mendapatkan solusi dari situasi ini. Wah, mulia sekali cita-cita Pak Mang ini. Ya, untuk sekolah, kira-kira apa nih yang Pak Mang harapkan dari rekan-rekan guru dan dukungan apa Bapak inginkan dari Bapak Kepala Sekolah agar situasi ideal yang Pak Mang Yang saya harapkan rekan-rekan guru bersedia melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan respon positif dari kepala sekolah untuk mewujudkan hal tersebut, Bu. Nah, menurut Pak Mangadi ada skala berapa sekarang kualitas pembelajaran di sekolah Bapak dengan situasi seperti ini dan situasi ideal yang Bapak inginkan skala berapa, Pak? Menurut saya, saat ini situasinya berada di skala 5, Bu. Dan saya menginginkan peningkatan sampai skala 7.
Oke. Jadi Pak Ma menginginkan situasi yang Bapak hadapi ini yang awalnya berada di skala 5 menjadi skala 7 ya Pak Ma? Nah, apakah tidak ingin agar di skala 8, 9 atau 10 kah? Iya sih Bu, kalau keinginan kan pasti selalu ada. Tapi melihat bahwa rekan-rekan guru sebagian tergolong senior, ya mungkin bisalah mencapai sampai skala 8, Bu. Oke, baiklah. Nah, sekarang saya mau tahu dan, tanya lagi nih, Pak, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan guru, bersedia memperbaiki pembelajaran dengan melibatkan IT? Mungkin melalui kegiatan mentoring rekan sejawat atau melalui kegiatan workshop media pembelajaran berbasis IT ya, Bu. Wah, ide yang bagus tuh, Pak Mang. Jadi Pak Mang ingin mengambil langkah untuk melaksanakan mentoring dan juga workshop ya, Pak Mang? Nah, kira-kira kalau kegiatan mentoring seperti apa yang Bapak lakukan untuk kegiatan workshop-nya juga yang seperti apa? Bisa Pak menjelaskan sedikit nih? Untuk kegiatan mentoring, rencananya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan minta bantuan kepada MGMP masing-masing yang kira-kira mampu dalam hal ini. Untuk workshop, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah agar dalam kegiatan review kurikulum disertakan kegiatan workshop media pembelajaran. Ya mungkin seperti itu sih mereka. Terus dari kedua ide tersebut, kira-kira dalam waktu dekat ini, yang mana yang akan Bapak laksanakan? Mungkin mentoring ya Bu, karena kalau workshop kan membutuhkan waktu yang lama, karena butuh banyak persiapan. Oh iya, jadi waktu dekat ini Pak akan merencanakan kegiatan mentoring ya Pak? Nah, ya apa langkah awal yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan rencana ini Pak? Pertama-tama saya akan menyusun rencana kegiatan mentoring ini dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian berkoordinasi dengan wakil kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah. Itu langkah-langkah yang baik Pak, yang akan Bapak lakukan. Nah, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan ini rencana ini Pak? Iya, terima kasih Bu. Akan saya lakukan secepatnya. Besok saya akan menemui rekan-rekan yang sekiranya bisa membantu saya. Menemui wakil kurikulum, selanjutnya menyusun rencana kegiatan mentoring. Dan jika sudah selesai, akan disampaikan kepada kepala sekolah. Bagaimana Pak akan memastikan bahwa rencana ini bisa akan berjalan? Hari ini saya akan langsung menghubungi rekan MGMP saya dan membuat janji untuk berdiskusi mengenai hal ini besok. Siapa yang dapat membantu Pak Mang untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan dibantu oleh Bapak Wakil Kurikulum untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Nah, itulah ide yang sangat baik ya Pak Mang. Tentu sangat baik sekali demi kelancaran program Pak Mang ya. Iya, terima kasih Bu Eka. Apa yang bisa Bapak simpulkan dari diskusi kita hari ini Pak Mang? Jadi untuk menghadapi situasi di sekolah saya akan merencanakan kegiatan mentoring rekan sejawat, di mana dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di MGMP dan beberapa rekan lain dalam penyusunan rencana kegiatan.
Dan saya juga akan dibantu oleh wakakurikulum dalam menjalankannya, serta berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pengambil kebijakan. Wah, saya senang sekali nih Pak Mang. Ternyata Pak Mang ini sudah berhasil menemukan ide bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Mang hadapi, nggih. Dan saya sangat penasaran nih mendengar cerita selanjutnya yang Pak Mang sampaikan nanti setelah rencana ini Pak Mang jalankan, nggih. Iya, terima kasih Bu. Pastinya nanti saya akan menghubungi Ibu lagi. Apa yang Bapak rasakan sekarang setelah kita ngobrol hari ini, Pak Mang? Saya merasa lega, Bu, sudah berbagi permasalahan terkait situasi yang saya hadapi dan menemukan solusinya melalui obrolan kita hari ini. Baik, Pak Mang. Mungkin obrolan kita hari ini bisa kita cukupkan dulu, nggih. Dilihat dari Pak Mang dapatkan solusi sendiri. Terus saya tunggu kabar selanjutnya, nggih. Berjalannya rencana yang sudah Pak Mang susun, nggih. Dan saya tunggu kabar baiknya Pak Mang. Baik Bu Eka, terima kasih banyak juga Bu sudah meluangkan waktunya hari ini. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Mang. Oke, luar biasa sekali ya tadi percakapan kucing tadi. Tepuk tangan dulu untuk sore ini untuk Bu Eka sama Pak Mangadi. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya kembali dengan Ibu Eka, nggih. Terkait tadi kegiatan coaching tadi, Ibu tadi sudah sangat bagus ya dalam memerankan diri sebagai coach. Ya, semua alur tirta itu sudah dilakukan dengan sangat runut. Jadi Ibu sudah berhasil ini dalam menerapkan alur tirta pada proses coaching tadi. Nah, di sini ada beberapa catatan dari pengamatan saya tadi. Yang pertama itu dalam proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta pastinya, di mana sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang Ibu lakukan tadi. Kemudian tadi mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci. Dan Ibu sudah mengarahkan Koci untuk mencari solusi atau rencana aksi atas permasalahannya. Serta tadi Ibu sudah memunculkan tanggung jawab pada diri Koci dalam melakukan rencana aksi. Oke, kemudian yang kedua saya juga mengamati kalau bahwasannya Ibu sudah fokus bisa hadir penuh ya dalam proses coaching tadi. Dan kemudian sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan Koci, juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot dalam menentukan Koci menggali potensinya tentunya dalam menemukan solusi dalam permasalahan yang dialami. Oke. Sebelumnya selamat ya Bu Eka, ini Bu Eka sudah luar biasa, sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik menurut saya. Terima kasih Pak Tut. Oke, Bu Eka, tadi yang sudah Ibu lakukan, saya ingin tanya nih lagi sekalian sama Bu Eka. Apa indikator yang Ibu sudah capai dan Ibu kembangkan lagi, Bu? Yaitu saya ingin mengembangkan proses kita lebih bagus lagi ya Pak, yang lebih mendalam lagi. Nah, hal yang sudah saya kembangkan yaitu untuk pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik. Untuk begitu jadi sebagai secara keseluruhan tadi Coach telah melakukan tugasnya dengan baik ya. Ibu tadi sudah aktif ya dalam menggunakan proses rasa, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi sudah.
Jadi saya boleh memberikan poin nih dari 1 sampai 4. Saya memberikan nilai 4 Ibu Eka, untuk Ibu Eka. Tepuk tangan dulu sama Bu Eka nih, sudah luar biasa sekali nih ya. Karena Terima kasih Pak. setelah coaching nanti kompetisi ini, lalu apa yang Ibu ingin kembangkan lagi Bu, kira-kira Bu? Ya, dalam coaching ini akan ada 3 kompetensi selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Tentunya ini akan menjadi PR buat saya untuk lebih mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif melalui latihan coaching kembali dengan rekan sejawat agar kedepannya saya lebih mampu menjadi coach yang lebih baik, Pak. Oke, benar sekali Bu Eka. Jadi saya yakin nih Bu Eka jadi nantinya bisa menjadi coach yang bagus ya dalam menggali semua masalah-masalah yang dihadapi oleh coach nantinya ya. Kemudian bisa mengarahkan coach berdasarkan mendengarkan aktif, membuat pertanyaan yang berbobot dan mendapatkan solusinya. Oke, Bu Eka, terima kasih banyak, ini sudah sudah sampai di penghujung daripada proses coaching pada hari ini. Begitu juga dengan Pak Mangadi, terima kasih banyak, ini sudah meluangkan waktu juga dalam proses pembuatan coaching pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore sekali lagi. Terima kasih ya. Selamat sore Pak Selamat Tut. sore Pak Tut.